Oke, sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui bahwasanya saat ini sedang dibuka pendaftaran seleksi administrasi PPG guru tertentu tahun 2025. Yang mana di sini terdapat 3 prasyarat ya, yaitu biodata diri, kemudian mengisi informasi verbal ijazah dan juga bidang studi PPG. Nah, setelah semua checklist, maka nanti kita bisa untuk mengajukan pendaftaran teman-teman. Dan pada video ini kita akan berbagi pengalaman, yaitu kira-kira seperti apa untuk kita itu melakukan pemilihan bidang studi PPG ya. Nah, bagaimana cara pemilihan bidang studi PPG yang ada di SIM PKB bagi teman-teman peserta yaitu pendaftaran seleksi administrasi PPG guru tertentu tahun 2025. Mulai dari cara memilih bidang studi, kemudian juga ketentuan serta konsekuensi yang nanti akan kita terima. Kemudian juga kita akan mengecek linearitas PPG guru tertentu ya tahun 2025. Bagaimanakah caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke, sobat calon guru semuanya, di sini kita sudah masuk ke SIM PKB, yaitu setelah kita itu terchecklist, yaitu di bagian biodata diri. Ini sudah checklist ya. Untuk caranya teman-teman silahkan simak video sebelumnya. Kemudian untuk informasi verbal ijazah ini juga sudah kita berikan tutorialnya. Nanti silahkan teman-teman bisa dicek ya video sebelumnya, atau mungkin nanti juga akan kita sematkan pada ketua video ini. Nah, berikutnya setelah kita mengisi informasi verbal ijazah, berikutnya kita memilih bidang studi PPG. Nah, tentunya berdasarkan dari ijazah kita yang terverbal di info GTK, ini adalah kita nanti memilih bidang studi PPG yang nanti akan kita gunakan untuk ikut PPG di tahun ini teman-teman ya. Nah, untuk melakukan pemilihan bidang studi, inilah kita klik di informasi verbal ijazah. Coba di sini untuk ijazah kita itu adalah kebetulan pendidikan bahasa Inggris ya. Nah, pendidikan bahasa Inggris nanti akan langsung ditunjukkan itu nanti linear dengan bidang studi PPG apa. Begitu juga dengan teman-teman yang mungkin ijazahnya lain, misalkan PGSD atau mungkin juga IPA, IPS atau mungkin juga bahasa Indonesia, nanti juga akan langsung ditunjukkan, yaitu untuk bidang studi yang linear ya. Nah, di sini kebetulan kita kemarin itu upload berkas ya untuk verbal ijazahnya, dan caranya juga sudah kita berikan ya pada video sebelumnya. Nanti teman-teman bisa dicek. Oke, kemudian dari ijazah kita yang di sini terbaca di SIM PKB melalui verbal ijazah di info GTK, kita klik di bagian bidang studi PPG, kemudian kita klik lengkapi. Nah, berikutnya di sini kita tinggal pilih saja, nanti ya akan ditunjukkan pada menu ubah bidang studi PPG. Nah, di sini nanti kita akan bisa lihat untuk ijazah kita yang sudah terbaca di SIM PKB hasil verbal ijazah nanti langsung ditunjukkan pada bidang studi PPG. Nah, di sini di bawah ini adalah bidang studi yang linear dengan prodi S1 Anda. Nah, silakan Anda memilih salah satu ya dari pilihan yang ada sesuai dengan preferensi. Nah, di sini jika tidak terdapat bidang studi yang muncul, pastikan verbal ijazah ini sudah dilakukan dan juga prodi Anda ini ada ya, atau dibuka pada saat pendaftaran sekarang ini sedang dibuka. Jadi pastikan bidang studinya adalah ada ya. Kita pilih di sini. Nah, karena ijazah saya adalah prodinya bahasa Inggris, maka otomatis di sini munculnya itu juga bidang studinya bahasa Inggris ya, karena linearitasnya adalah seperti itu. Dan nanti di belakang kita akan juga membahas, yaitu di sini kok muncul otomatis seperti ini, itu dasarnya dari apa, dan juga cara mengecek untuk linearitas ijazahnya itu kira-kira bagaimana. Nanti kita tunjukkan ya. Nah, ini kita akan pilih dulu ya, karena ijazah kita adalah yang terverbal itu bahasa Inggris, sehingga di sini otomatis munculnya bahasa Inggris. Kalau misalkan mungkin teman-teman ijazahnya tuh misalkan bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia, maka otomatis nanti akan ada opsi bisa bahasa Indonesia atau mungkin bidang studi PGSD ya, atau guru kelas SD kode 027. Nah, itu jadi disesuaikan dari linearitas ijazahnya teman-teman ya. Nah, ini kita setelah memahami di sini kita pilih ya. Setelah kita pilih bidang studi, kita klik simpan. Nah, setelah kita simpan, perubahan bidang studi sudah berhasil disimpan. Maka otomatis setelah kita klik tutup, nah di sini di bagian atas ini langsung muncul ya, yaitu untuk bidang studi PPG kita.
di sini sudah terchecklist warna hijau. Samanya dengan biodata diri, verbal ijazah, bidang studi PPG ini sudah checklist warna hijau. Kalau misalkan di sini sudah checklist warna hijau, maka nanti tombol ajukan pendaftaran ini akan berubah juga menjadi warna hijau. Artinya kita sudah bisa untuk mengajukan pendaftaran. Nah ini ya. Jadi bidang studi PPG ini adalah muncul otomatis berdasarkan dari verbal ijazah kita yang ada di info GTK ya. Nah ini coba nanti kita akan tunjukkan. Ini adalah untuk contoh verbal ijazah saya yang ada di info GTK. Jadi prodi saya itu adalah pendidikan bahasa Inggris. Jadi sangat wajar kalau misalkan di bidang studi PPG pemilihannya itu muncul bahasa Inggris ya. Nah ini kalau misalkan teman-teman mungkin ijazahnya itu PAI ya, pasti nggak akan diketemukan. Karena apa? Karena kalau PAI itu kan nggak ikut di Kemdikbud ya, ikutnya itu berada di Siaga Pendidikan sebenarnya. Nah ini, jadi bagi kalian yang mungkin belum muncul, maka silakan dilakukan verbal ijazah dulu ya, ada di info GTK. Nah sekarang kalau misalkan kalian ingin mencari informasi lebih lanjut terkait tentang linearitas ijazah, silakan berkunjung ke ppg.dikdasmen.go.id, kemudian di enter. Nah selanjutnya kita scroll ke bawah, teman-teman pilih seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu tahun 2005. Nah ini, nah kita klik saja nih selengkapnya. Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah. Di sini ada, ini adalah kesesuaian bidang studi PPG guru tertentu ya. Maka teman-teman bisa pelajari lebih lanjut dengan cara klik unduh di sini ya. Kita buka tab baru. Nah silakan ditunggu. Nanti kalau sudah muncul diunduh ya. Inilah Kepdirjen GTKPG nomor 1 tahun 2005 tentang kesesuaian bidang studi pada prodi PPG yang dilaksanakan di tahun ini ya. Nah ini adalah nanti akan muncul kode-kodenya ya, dari bidang studi apa itu linear dengan prodi apa itu akan muncul. Teman-teman bisa langsung cek di sini ya, yaitu aja cek linearitas ijazah. Ini silakan klik saja, yaitu kunjungi tautan ya. Nah kunjungi tautan. Nah pada bagian ini untuk cek linearitas guru tertentu ini terdapat dua opsi pencarian berdasarkan dari NIK atau mungkin juga dari program studi gitu kan. Nah ini kalau misalkan NIK, masukkan NIK kemudian cek linearitas ya. Kita coba yaitu masuk menggunakan prodi. Nah program studi. Nah di sini kita tinggal masukkan saja, yaitu misalkan di sini ada bahasa Inggris ya. Ini saya cek ijazah saya tadi bahasa Inggris. Kita pilih ya pendidikan bahasa Inggris, kemudian kita klik cek linearitas ya. Maka akan muncul kode 157 ya. Nah ini dari prodi bahasa Inggris, ini setelah dicek linear dengan yaitu bidang studi bahasa Inggris dengan kode yaitu 157. Nah nanti bidang studi ini bisa mengajar di SMP, kemudian guru bahasa Inggris di SMA gitu kan. Namun sepertinya sekarang yang di SD pun juga ya, semoga saja nanti bisa untuk cair juga ya. Oke, di sini adalah untuk bidang studi PPG-nya. Jadi muncul bahasa Inggris. Nah ini coba nanti kita akan cek satu lagi ya. Misalkan di sini kita nanti akan coba cari lagi selain bahasa Inggris, kira-kira munculnya apa. Ini coba kita silang, kita coba dulu misalkan adalah ilmu ini ya, ilmu pengetahuan alam IPA. Kita cek linearitas, ternyata nggak ditemukan ya. Coba kita cari lagi misalkan istilah bahasa ya, bahasa Indonesia. Coba kita cari bahasa Indonesia, kita cek linearitas ya. Nah bahasa Indonesia muncul dua tuh ya, yaitu pertama adalah 027 yaitu pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD, dan juga 156 itu adalah bahasa Indonesia ya. Kalau misalkan saya guru kelas berarti saya memilihnya adalah di PGSD saja gitu ya, karena nanti keilmuannya itu adalah mendalami pada bagian itu ya. Kemudian 156 adalah bahasa Indonesia, nanti bisa mengajar di jenjang atasnya juga ya. Namun mengajar di guru kelas pun juga sepertinya sekarang itu sudah linear dan juga sudah bisa cair teman-teman. Oke, mungkin demikian, semoga bermanfaat ya. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.